Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang kita akan meneruskan seputar akhlak dalam pembahasan tujuan pelajari akhlak, yang ini merupakan bagian yang kedua. Telah kita bahas bahwasanya bagaimana tujuan mempelajari akhlak. Yang pertama adalah merupakan tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mana memperlihatkan kejelasan atas diutusnya Nabi, bahwa tujuannya diantaranya adalah menyempurnakan akhlak mulia. Dan pula dijelaskan pula bagaimana sosok Nabi kita, yaitu dengan akhlak yang luhur ya. Yang kedua, menampik kesan adanya jurang pemisah antara akhlak dengan ibadah. Bahwasanya Islam tidak memisahkan antara akhlak dengan ibadah ya, atau ibadah dengan akhlak, tidak ada pemisahan. Karena itu barang siapa yang ibadahnya tidak menghasilkan akhlak yang mulia, maka di sini dijelaskan diantaranya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Dan juga Nabi membandingkan antara orang yang ibadahnya banyak ya, ibadahnya toh-tohan, dan akhlaknya buruk ya pada tetangga. Dan kata Nabi adalah hiya finnar. Tapi orang yang sedikit saumnya, sedekah dan sholatnya, ya hanya sedekah dengan sepotong keju, tapi ia mengasihi tetangga gitu ya, dan tidak menyakitinya, maka ia masuk surga gitu. Hiya fil jannah. Kemudian juga dijelaskan tentang keimanan, bahwasanya di antara akhlak keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ya. Nah, itu dari hadis-hadis yang sudah kita bahas. Selanjutnya hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, innal haya'a wal imana kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Sesungguhnya malu dan iman itu bergandengan bersama ya. Jadi malu dengan iman itu bergandengan. Kalau salah satunya hilang, maka hilang juga yang lainnya. Karena itu kalau seseorang sudah tanpa rasa malu, maka dia akan berbuat kemaksiatan seenaknya ya. Karena itu pentingnya seseorang memiliki rasa malu. Karena itulah yang bergandengan dengan keimanannya. Itu yang menjadi dasar keimanannya. Disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian
Rasulullah juga bersabda ya, melalui hadis yang agak panjang yang kita kenal, yang mayoritas kita sudah tahu ya, tentang orang yang bangkrut ya, orang yang failit. Kata Nabi, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang failit itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Kalau para sahabat menjawab, al muflisu fina malla dirhama lahu wala mata'. Yaitu orang yang failit pada kami adalah orang yang sama sekali tidak punya dirham dan harta benda. Namun oleh Rasul disanggah ya. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang failit itu, orang yang bangkrut itu pada umatku adalah orang yang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Jadi pahala sholatnya dibawa, saum dan zakat. Akan tetapi dia suka mencaci, suka memaki orang ini, menuduh orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang lain, dan memukul pun ya, memukul orang ini juga gitu ya. Artinya bagaimana pahalanya yang begitu banyaknya gitu ya, tapi ada akhlak yang buruk gitu ya, yang ia hasilkan gitu. Maka orang ini diberi dari kebaikan-kebaikan dan orang itu pun diberi dari pula kebaikan-kebaikannya. Maksudnya orang yang dizolimi itu akan dikasih kebaikan dari orang yang menzoliminya gitu. Orang yang menzolimi, pahala salatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya itu pindah ke orang yang dizoliminya gitu. Iya, itu bangkrut. Ya. Dan bila habis kebaikannya sebelum terbayarkan tanggungannya itu, maka diambil dosa-dosa orang yang ia zolimi, lalu dipindahkan ke orang yang menzoliminya itu gitu. Orang yang ia zolimi itu kan dipindahin dosanya ke dia gitu ya, dipikulkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Jadi nggak ada kebaikannya, malah banyak kejelekannya gitu. Iya, sayang sekali gitu ya. Ibadah toh-tohan gitu ya, banyak gitu ya, tapi hasilnya gitu. Ya itu. Jadi itu karena zalim terhadap orang lain. Ya, pahala atau ganjaran seseorang yang mengasihi orang lain itu kan sangat besar gitu. Dan orang yang menzalimi orang lain itu, kemurkaan Allah itu sangat besar juga. Hadis riwayat Muslim, juga Tirmizi, Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga menunjukkan bagaimana orang yang secara hakikat gitu ya, yaitu failit itu yang Nabi maksud adalah secara hakikat itu, bahwasanya seseorang itu tidak bisa dinilai dari segi materi gitu. Tapi yang dinilai itu adalah bagaimana amal perbuatannya itu, apa yang dihasilkannya setiap harinya dari amal-amalnya gitu, apakah amal yang soleh atau amal yang keliru, amal yang salah gitu ya.
maka itulah hasilnya akan terlihat juga di hari kiamat nanti. Nah, itu dari hadis-hadis ya, yang menjelaskan bagaimana Islam itu tidak memisahkan jurang antara ibadah dengan akhlak. Sekarang kita masuk ke ayat-ayat ya. Ini ada 2 surah untuk ya, agak panjang nih ya. Di antaranya surah yang kita hafal nih ya, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 ya. Ya kalau sampai 11 itu balasannya ya. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun ya. Ya, itu sampai 11 ya. Ini cuman dijelaskan 1 sampai 9 ya, gitu. Karena ini mengambil sudut amalan-amalan yang ia hasilkan. Di antaranya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh mendapatkan kemenangan, kesuksesan orang-orang yang beriman. Dijelaskan orang yang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, atau hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya itu tidak tercela. Boleh kalinya? Boleh dikalinya? Iya, kalau masih ada itu juga hamba saya, sekarang nggak ada. Faman ibtagha nggak pakai hamzahnya. Faman ibtagha wara adzalik faulaika humul adun. Tapi siapa yang mencari di balik itu, maksudnya di zina dan sebagainya itu ya, maka itulah orang-orang yang melampaui batas al-adun. Orang yang melampaui batas. Nah, itu kebalikannya gitu. Orang yang mencari pada hal yang halal, maka di ayat ini pada yang haram gitu ya. Itu orang yang melampaui batas. Kemudian yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Itu dia memelihara, dia jalankan amanah itu dengan benar itu. Dia memenuhi amanahnya. Dan janjinya ia penuhi juga. Dia tidak mengingkari janji. Itu orang-orang yang beruntung ya atas keimanannya. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Memelihara salat di sini adalah bagaimana ia senantiasa memperbaharui salatnya itu dengan juga memperbaiki rukun-rukunnya. Dia tahu adab-adabnya, kemudian dia juga mengerjakan yang sunnahnya, serta dia juga tepat waktu. Tepat waktu di sini maksudnya awal waktu ya gitu.
waktu sholatnya. Iya, awal waktu. Waktunya di awal gitu ya, bukan dilalaikan gitu ya, sampai akhirnya lupa gitu ya, atau tidak dikerjakan gitu kan. Nah itu lalai gitu ya. Karena itu ya, seseorang itu ya di awal waktu sholat itu jangan di lama-lamakan, kecuali kalau ada uzur itu. Ini kalau selama dia nggak ada uzur ya awal waktu itu. Itulah orang yang memelihara sholatnya gitu. Tak lupa ya juga memperhatikan bacaan-bacaan sesudah sholat dan sebagainya. Itulah orang yang memelihara sholatnya. Iya, tidak lalai. Dan satu keterangan lagi dari sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi auna. Jadi dia itu orang yang hamba-hamba Allah, hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih, yang ia berjalan 'alal ardi hauna ya, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika bertemu dengan orang-orang yang jahil itu ya, dia selalu mengucapkan keselamatan gitu. Dan seterusnya ini mungkin harus dijelaskan lebih lanjut ya. Sampai di situ dulu mungkin. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wa'afu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.